Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan mengenai riset operasi. Kelompok kami ada 4 orang, yaitu saya sendiri, Gede Agus Widanta, Bismo Isya Saputro, Rijarul Fikri, Tri Satya, dan Mario Langsitanggang. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah riset operasi dan perkembangannya. Riset operasi merupakan salah satu metode atau teknik yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang optimal. Riset operasi tidak hanya dapat digunakan dalam suatu lingkungan yang terbatas, tetapi dapat juga digunakan pada level makro. Pada mulanya riset operasi tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua. Karena terjadinya perang, maka terjadi sebuah kebutuhan. Diperlukan cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas kepada elemen militer dalam sebuah operasi. Karena itulah para pemimpin meminta saran kepada ahli di bidangnya untuk membantu memecahkan permasalahan secara strategis. Pada tahun 1939, G. Robert dan H. William mengembangkan untuk pertama kalinya sebuah sistem komunikasi untuk Angkatan Udara Inggris. Tahun 1940, Mccelosky dan Trenton Inggris untuk menemukan suatu alat untuk mendeteksi kegiatan militer musuh yang dikenal dengan radar pencari. Pada saat Amerika terlibat dalam Perang Dunia, 1942 dibentuklah Divisi Riset Analisis. Pasca Perang Dunia Kedua, riset operasi digunakan secara luas di kehidupan sehari-hari. Riset operasi adalah aplikasi metode, teknik, dan peralatan ilmiah yang digunakan untuk menghadapi masalah yang timbul demi mencapai tujuan. Proses melakukan riset operasi dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah mendefinisikan masalah. Kita harus dapat mengenali dan mempelajari masalah yang terdapat dalam sistem itu sendiri. Masalah yang ada dijabarkan dengan singkat dan jelas. Definisi masalah harus memiliki batasan yang jelas dan tingkatan korelasi dengan organisasi lain. Data pada masalah disajikan dan didefinisikan dengan sebuah model matematika. Dari model matematika ini kemudian dapat ditentukan solusinya. Solusi berdasar model matematika kemudian diuji bila mana solusi tersebut sudah sesuai dengan permasalahan. Apabila telah sesuai kemudian diimplementasikan di unit. Riset operasi berhubungan dengan prinsip optimalisasi, yaitu cara menggunakan sumber daya uang, waktu, dan tenaga untuk memperoleh hasil optimal. Mengoptimalkan hasil dapat diartikan sebagai meningkatkan pendapatan atau mengurangi pengeluaran demi memperoleh keuntungan. Penerapan riset operasi dapat ditemui pada berbagai bidang. Contohnya adalah bidang akuntansi dan ekonomi, pemasaran, dan operasi produksi. Pada bidang akuntansi dan keuangan, riset operasi digunakan untuk evaluasi alokasi modal investasi dan efektivitas akuntansi biaya. Selain itu digunakan juga untuk menentukan jumlah kelayakan kredit. Pada bidang pemasaran, riset ekonomi digunakan untuk menganalisa kebutuhan pasar dan evaluasi penugasan sales. Riset operasi juga digunakan untuk analisa kekuatan pasar, iklan, dan pesaing. Pada bidang operasi produksi, riset operasi digunakan untuk menentukan bahan baku yang baik dan murah. Riset operasi digunakan juga untuk menjaga quality control dan optimalisasi proses manufaktur dan pemeliharaan. Selain contoh-contoh di atas, riset operasi juga digunakan secara luas pada bidang lain, seperti pemerintahan, pertahanan, dan lain sebagainya. Kemudian penerapan riset operasi dalam dunia industri, misalnya dalam pendirian awal sebuah pabrik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan yaitu tahapan analisis penentuan lokasi pabrik itu sendiri. Terdapat 3 step antara lain, satu yaitu faktor-faktor dominannya dalam penentuan lokasi. Step 2 alternatif lokasi pendirian pabrik. Step 3 analisis alternatif lokasi tersebut untuk pengambilan keputusan saat pendirian pabriknya. Dalam proses menganalisis lokasi tersebut ada beberapa metode analisis pendirian pabrik diantaranya. 1. Metode faktor rating. 2. Perbandingan biaya. 3. Break-even point. 4. Transportasi, 5. Load distance. 6. Center of gravity.
Dalam hal ini kita akan menggunakan metode yang sering atau umum digunakan, yaitu menggunakan faktor rating, di mana kita akan memberikan skor terhadap faktor-faktor dominannya. Adapun langkah-langkah lokasi pabrik dalam faktor rating method. Step 1, menentukan faktor yang akan dinilai. 2, memberikan bobot berdasarkan tingkat masing-masing faktor. 3, memberikan skor untuk setiap faktor. 4, perhitungan nilai bobot. 5, menentukan lokasi pabrik berdasarkan nilai tertinggi. Contoh soal, salah satu perusahaan PT X yang bergerak di bidang manufacturing semen di Indonesia berencana untuk mendirikan pabrik baru di Sulawesi Selatan. PT X tersebut menggunakan faktor rating method dalam menentukan lokasi mana yang terbaik untuk pabrik semen mereka. Setelah survei di beberapa kota sebagai alternatif lokasi, mana yang dapat dipilih sebagai lokasi pendirian pabrik dengan menggunakan faktor rating tersebut. Tahapan penyelesaiannya itu, jadi kita melakukan list atau tentukan 10 daftar faktor yang akan dinilai. Di antaranya 1, ketersediaan bahan baku. 2, marketing. 3, utilitas. 4, keadaan geografis masyarakat. 5, transportasi. 6, tenaga kerja. 7, buangan pabrik. 8, pembuangan limbah. 9, site dan karakteristik lokasi. 10, peraturan undang-undang. Kemudian langkah berikutnya yaitu memberikan nilai bobot berdasarkan kepentingan masing-masing faktor. Yang jelas jumlah dari keseluruhan nilai bobot ini harus 1 atau 100%. Kemudian step ketiga yaitu memberikan skor. Jadi setiap faktor yang kita buat diberikan skor sesuai lokasi yang kita pilih sebagai alternatif lokasi. Misalnya di kota, kita berikan nilai 80 untuk transportasi, tenaga kerjanya, dan site lokasi akan, tetapi pada kota C kita berikan nilai 40 pada ketersediaan bahan baku. Karena kemungkinan dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan stok bahan bakunya akan menipis. Atau bisa juga dikarenakan banyak masyarakat yang membutuhkannya. Kemudian setelah kita menentukan skor di masing-masing lokasi untuk di setiap faktor tersebut, kita lakukan perhitungan nilai tersebut dengan cara mengalihkan bobot dan skor di setiap faktor alternatif lokasi penentuannya. Caranya yaitu kalikan bobot dengan skor kota 70 hingga ketemu nilai 6,3. Selanjutnya dari setiap alternatif lokasi tersebut dijumlahkan, sehingga terlihat lokasi yang memiliki nilai tertinggi dari setiap faktor yang sudah kita tentukan tadi. Dan dari nilai perhitungan bobot kota A memiliki nilai tertinggi yaitu 72,4, sehingga untuk menentukan lokasi suatu pabrik dengan metode faktor rating yang dipilih kota. Jadi begitulah cara riset operasi menentukan lokasi pendirian suatu pabrik menggunakan metode faktor rating di Sulawesi Selatan. Demikian penjelasan kita, terima kasih.